Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai instalasi Node.js dan kita akan membangun proyek React.js menggunakan npm. Node.js ini kita gunakan untuk mengunduh file yang kita butuhkan dalam membuat proyek React.js. Node.js ini juga digunakan sebagai server untuk proyek React.js yang akan dijalankan. Nah, untuk mengunduh installernya, kalian bisa menggunakan link yang ada dalam modul. Setelah berhasil diunduh, kalian bisa langsung melakukan instalasi, tinggal klik kanan, terus pilih install, nanti bakalan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih path yang bakalan kalian gunakan untuk meletakkan file hasil instalasi Anda. Selanjutnya, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal pilih next. Nah, jadi kalau instalasinya itu udah berhasil, maka akan muncul informasi seperti berikut ini. Dan kita juga bisa memastikan bahwa Node.js-nya sudah terinstall di dalam lokal komputer kita. Maka kita bisa mengeceknya melalui command prompt. Nanti bisa lihat sendiri versinya yang udah kalian unduh dan install tadi. Oke, setelah kita berhasil menginstall Node.js-nya, sekarang kita melakukan instalasi React.js. Jadi dari command prompt kalian ketikkan kode berikut ini. Ini gunanya untuk menginstal Create React App. Jadi kalau misalnya Create React App ini udah ada di lokal kita, nanti kita tinggal bikin proyeknya karena kita di sini udah menginstal komponen React-nya, komponen yang ada dalam React-nya. Jadi setelah kita menginstal Create React App ini, nanti kita bisa menggunakan aplikasi React-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin proyek, kita tinggal ketikkan perintah berikut ini. Nah, perintah ini kalian letakkan di direktori kerja yang kalian inginkan. Misalnya kan di praktikum week 12 sesi 2. Nah, di sini kalian tinggal ketik perintahnya create react app W12 S02 terus underscore name. Name-nya ini name lengkap kalian. Nah, kalau udah berhasil nanti bakalan muncul informasi berikut ini. Untuk memastikan bahwa Anda sudah berada pada root project yang benar, yang baru saja kalian buat, itu kalian bisa ngecek pakai perintah berikut. Nah, kalau misalnya udah nggak ada error, kita tinggal jalankan perintah berikut ini, npm start. Selanjutnya bakalan muncul Windows PowerShell berikut ini. Nah, di sini kan ada informasi nih. You can now view proyek tadi itu di dalam browser. Kan kita mau ngecek secara lokal. Jadi kita pakai HTTP localhost 3000. Nanti muncul tampilan awalnya itu seperti ini. Yaitu tahap pengenalannya terkait penggunaan aplikasi React.js. Dari proyek yang udah kita bikin, yang udah kalian bikin tadi itu, kita bisa lihat struktur foldernya. Sini ada node modules, ada public, ada src, dan lain sebagainya. Node modules ini berisi modul dari Node.js package. Sedangkan public ini berisi file untuk public seperti HTML, icon, dan juga gambar. Nanti dalam public ini ada file index.html yang merupakan file yang kita gunakan untuk merender komponen. Kemudian di sini ada folder src yang berisi kode dari aplikasi React.js, dan disinilah kita membuat komponennya. Ini halaman indeks HTML-nya, dan ini salah satu file yang terdapat pada folder src, itu file app.cs. Nah, file ini berisi kode untuk komponen inti dari aplikasinya. Jadi kita bakalan sering memodifikasi file berikut ini. Kita mulai dari app.cs-nya. Jadi nanti kalian ketikkan kode program ini. Ini kita bisa lihat kalau misalnya di sini kita mengimport form class dari file form class. Nah, file form class ini kita definisikan sebagai berikut ini. Sini kita bakalan bikin form yang berisi first name, last name, username, email, dan juga password.
Setelah kalian berhasil mengetikkan kode program untuk form kelasnya, kalian bisa menjalankan aplikasinya. Nah, jadi dari localhost 3000 tadi, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat hasil submit datanya. Oke, selanjutnya kita ke latihan yang kedua, yaitu insert data sederhana pada React.js. Nanti untuk namanya kalian sesuaikan dengan yang ada di modul. Pada folder src, kita tambahkan satu file dengan nama menu makan.cs. Nah, kita definisikan seperti ini. Karena kita bakalan menjalankan menu makan.cs ini, berarti kita perlu memodifikasi kode program yang ada di app.cs-nya, seperti berikut ini. Nah, jika sudah, kita simpan, dan inilah hasilnya, menu makan tadi. Tapi di sini, kita masih belum bisa memasukkan menu makanannya, jadi button add menu ini masih belum berfungsi. Oke, jadi kita di sini coba bikin file baru namanya formmenu.cs. Jadi kode programnya itu seperti berikut ini. Di sini kita tambahin metode untuk menambahkan menunya. Dan jangan lupa modifikasi kode program yang ada di app.js. Dan inilah hasilnya. Di sini bakalan muncul daftar makanan yang baru. Kalau misalnya di sini kita ketik ayam rica-rica, kita add menu dan muncul ayam rica-rica. Oke, sekian penjelasan untuk modul praktikumnya. Jika ada yang didiskusikan, bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih.